Ketika saya mengikuti safari manakib bersama Abaos di Yogyakarta dan sekitarnya, cucu daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, yaitu Syekh Fadil Al-Jailani. Dalam ceramahnya beliau mengatakan, singkatnya adalah beliau katakan bahwa selama saya mengikuti Syekh Muhammad Abdul Hosef Allah Masrur dalam perjalanan safari ini, maka saya melihat Abah Aus itu luar biasa. Sholatnya banyak sekali. Disiplin sholatnya luar biasa. Orangnya kecil-kecil, kata beliau. Tetapi sholatnya banyak sekali. Nah, jadi Syekh Fadil saja, seorang cucu daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, Masya Allah. Betul-betul melihat dan beliau mengikuti sampai beliau tidak bisa mengikuti sholatnya yang begitu banyak dan di awal waktu. Kalau Abah Aus, sholatnya di awal waktu. 15 menit sebelum waktu sholat sudah punya wudhu dan siap-siap. Karena apa? Abah Aus disiplin. Kalau kita, kadang kita bukan disiplin. Kita terburu-buru, tergepoh-gepoh. Setiap mau waktu sholat tergepoh-gepoh. Akan manakiban tergepoh-gepoh. Mau buka berpuasa tergepoh-gepoh. Kita berusaha awal waktu. Berusaha untuk sholat awal waktu. Abah bukan tergepoh-gepoh. Tetapi Abah sangat rajin, sangat giat, disiplin untuk sholat awal waktu. Yang saya hormati, yang terpelajar, guru kita semua, Profesor K. Haji Hedi Sliahim Saputra, sekeluarga. Saya berdoa kepada Allah sebagai pemangku manakib pada malam hari ini, wasilah daripada Tuan Syekh Aba Aos untuk beliau dan kita semua, khususnya untuk beliau, diberikan kesehatan yang sempurna. Kesehatan yang Amin. lahir, kesehatan batin, ditambah, Amin. ditambah rezekinya, dimudahkan Amin. urusannya. Hajat yang baik Amin. dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan Amin. dari malapetaka, mara bahaya dunia akhirat, dan juga Amin. diistiqomahkan dalam iman Islam dan ihsan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Karama barakah bawas. Al-Fatihah. A'udzu Alhamdulillah. billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya hormati para wakil talkin, yang saya hormati para petugas manakib, ikhwan akhwat, bunda haya sekeluarga, dan seluruh keluarga besar Manakban Online Internasional. Malam hari ini kita akan membahas tema di dalam kitab Fadhailus Syuhur yang berkenaan dengan bulan Ramadan di huruf yang terakhir adalah An-Nasyad. Wa amman nunu fi hadza syahri An-Nasyad. Abah memberikan keterangan kepada kita semua, motivasi kepada kita semua. Abah Awas pernah mengatakan kepada saya bahwa kitab Fadhailus Syuhur itu adalah Abah Anom. Artinya perilaku-perilaku Abah Anom. Dan kita sebagai murid dari Batuan Syekh juga mengatakan bahwa yang ditulis beliau adalah hasil daripada perilaku yang telah dilaksanakan oleh Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghos. Artinya Fadhailus Syuhur ini adalah Abaos. Satu bab di bulan Ramadan di huruf nun yang terakhir adalah An-Nasyad. An-Nasyad itu artinya giat, rajin, semangat, tidak ditunda-tunda. Itu An-Nasyad. An-Nasyatu huna didul kaslan. An-Nasyad lawan kata daripada Al-Kaslan, malas. Jadi kita menjadi hamba nasyad atau hamba kaslan katanya. Abdun nasyad atau Abdul kaslan. Atau Abdun naum. Abah sering mengatakan begitu. Hamba tidur, hamba malas. Nah, kita mesti menjadi Abdun nasyad, hamba yang nasyad. Kita tahu bahwa kalau bicara tentang nasyad, tentang giat, Masya Allah, guru kita ini sangat nasyad, sangat rajin, sangat luar biasa, tidak menunda-nunda pekerjaan-pekerjaannya. Kita lihat Abah dalam hal jalan kaki saja. Beliau itu adalah sangat gesit, sangat lincah. Orang banyak yang ketinggal ketika mengikuti Abah. An-nasyadu huwa sifatul mukmin. Kata Abah, an-nasyad ini adalah sifat bagi orang-orang mukmin fil ibadah, yaitu sifat
giat rajin di dalam beribadah. Wal kaslanu sifatul munafik. Dan kaslan adalah sifat orang-orang munafik. Jadi banyak kalau kita lihat di sekeliling kita orang nasyat, rajin, semangat di dalam banyak hal, disiplin dalam bekerja, disiplin di dalam rapat-rapat, disiplin di dalam acara-acara apapun, tetapi jarang sekali orang disiplin di dalam beribadah. Jarang sekali orang rajin, ringan, giat dalam ibadah. Ini guru kita luar biasa. Ini contoh role model yang luar biasa. Abah itu tidak suka yang namanya malas kalau saya perhatikan. Karena di sini dikatakan juga nasyat itu adalah didul bud'i, lambat, lawan kata daripada lambat. Saya teringat ketika pada masa Abah Anom, saya waktu itu menjadi panitia wisuda sebagai MC, sebagai seksi acara, membacakan susunan acara dari awal sampai akhir termasuk para wisudawan. Ketika di pagi hari, ruangan masih kosong dan saya sedang siap-siap, saya sangat kaget ketika di barisan pertama ada seseorang yang duduk, tamu undangan. Ternyata itu adalah Abah Aos. Jadi Abah Aos itu lebih awal datang dan di depan. Kemudian acara berlangsung dan saya langsung menjelang zuhur melihat di depan di mana kursi yang didudukin sama beliau sudah tidak ada. Sudah kosong. Loh, kok sudah tidak ada? Saya bilang. Pas saya lihat jam, ternyata 15 menit sebelum waktu zuhur. Waktu itu saya ingat betul, ada menteri yang datang sebagai orasi ilmiah. Dan ternyata ketika saya cari, beliau sudah ada di Masjid Nurul Ulum. Masjid di samping kampus IILM. Beliau sendirian. Di situ menandakan bahwa beliau sangat gesit beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya mengikuti safari manakib bersama Abaos di Yogyakarta dan sekitarnya, cucu daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani, yaitu Syekh Fadil Al-Jailani. Dalam ceramahnya beliau mengatakan, singkatnya adalah beliau katakan bahwa selama saya mengikuti Syekh Muhammad Abdul Hosef Allah Masul dalam perjalanan safari ini, maka saya melihat Abah Aus itu luar biasa. Sholatnya banyak sekali. Disiplin sholatnya luar biasa. Orangnya kecil-kecil, kata beliau. Tetapi sholatnya banyak sekali. Nah, jadi Syekh Fadil saja, seorang cucu daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, Masya Allah. Betul-betul melihat dan beliau mengikuti sampai beliau tidak bisa mengikuti sholatnya yang begitu banyak dan di awal waktu. Kalau Abah Aus, sholatnya di awal waktu. 15 menit sebelum waktu sholat sudah punya wudhu dan siap-siap. Karena apa? Abah Aus disiplin. Kalau kita, kadang kita bukan disiplin. Kita terburu-buru, tergepoh-gepoh. Setiap mau waktu sholat tergepoh-gepoh. Akan manakiban tergepoh-gepoh. Mau buka berpuasa tergepoh-gepoh. Kita berusaha awal waktu. Berusaha untuk sholat awal waktu. Abah bukan tergepoh-gepoh. Tetapi Abah sangat rajin, sangat giat, disiplin untuk sholat awal waktu. Nah ini, pelajaran buat kita semua, Bapak Ibu sekalian, bahwa guru kita ini sangat gesit dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari, jam 2 kita baru bangun, jam 3 mungkin kita baru sholat gitu ya. Pengersa Abah jam 2 sudah beres. Maka sahurnya sahur jam 3. Ketika jam 3 kita tergepoh-gepoh untuk tahajud, untuk sholat. Abah jam 3 sudah sahur. Artinya selesai semua amaliyah. Nah, inilah kita melihat bahwa an-nasyat ini menjadi penting, pelajaran untuk kita semua bahwa kita dilatih oleh Abah an-nasyat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita boleh disiplin, giat, rajin dalam hal lain, dalam hal hubud dunia, dalam hal kita urusan dunia, tapi jarang sekali orang yang bisa giat, rajin, disiplin dalam beribadah kepada Allah. Abah Awas, guru kita semua, Masya Allah, inilah kita tahu sama-sama bagaimana disiplinnya beliau. Profesor Hedi yang pernah umroh bareng,
pernah jalan-jalan, pernah bersama pengersah Abah ke luar negeri, ke Eropa, Bunda Haya pasti tahu. Beliau sama saja sholatnya. Sholat ketika beliau berada di rumah, berada di Indonesia, dan di luar negeri. Kalau kita kadang sholat di rumah rajin, semangat, karena nggak ada pekerjaan, nggak ada kegiatan. Tapi ketika perjalanan ke luar negeri, perjalanan kita melakukan satu perjalanan, maka kita kadang tergepo-gepo, tidak disiplin. Tapi Abah sama saja rajinnya ketika di rumah, ketika di Indonesia, ketika dalam perjalanan, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sholat, beliau sama saja antara sholat sunnah dan sholat wajib. Kalau kita, Masya Allah, kalau wajib takbirnya Allahu Akbar. Disiplin banget, mindfulness banget. Tapi ketika sholat sunnah, Allahu Akbar. Sami Allah Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tapi Abah saya melihat betul sholat sunnah dan sholat wajib beliau sama-sama khusyuk, sama-sama gerakannya mindfulness, sama-sama gerakannya tumak ninah, dan tidak ada bedanya antara sholat sunnah dan sholat wajib. Yang membedakan hanya ini sunnah, ini wajib. Tapi gerakannya, cara duduknya, sujudnya, rukunya, sama nasyatnya, sama mindfulnessnya. Baik sholat zuhur, maghrib, isya, ba'diyah, qobliyah, sunnah-sunnah, isyraq, isti'adzah, atau tahajud. Saya pernah beberapa kali melihat mengikuti sama saja. Nah, jadi yang membedakan hanya sholatnya. Ini wajib, ini sunnah gitu ya. Tapi sholatnya sama saja. Nah, inilah pengersa Abah untuk kita semua. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, kenapa demikian? Di dalam kitab Fadlul Syuhur, Abah mengatakan, ini semua adalah karena zikir jahar. Zikir jahar itu adalah apa? Wasamrotuhu an-nasyat alal ibadah. Khasiat atau buah daripada orang banyak berzikir jahar, maka dia menjadi an-nasyat. Menjadi pribadi yang giat. Menjadi pribadi yang disiplin. Orang-orang yang zikir jaharnya banyak, maka yang pertama adalah menjadi an-nasyat. Yang kedua kata Abah adalah menjadi pribadi yang gembira. Jadi kalau kita ingin semangat, kalau kita ingin giat, maka zikir jaharnya perbanyak. Itu kata Abah, bukan kata saya. Yang kedua, kalau kita ingin gembira, ingin bahagia, hati kita terhibur, maka perbanyak zikir jahar. Jadi ada dua inilah penting Bapak Ibu, bahwa kita akan mendapatkan buah daripada semangat itu. Maka kalau seandainya kita betul-betul semangat di dalam sholat kita, ibadah kita, maka menjadi ibadah atau amal yang lain menjadi disiplin. Kita sangat terlatih dan dilatih oleh Abah, yaitu sholat awal waktu. Sholat awal waktu kita disiplin, awal waktu, giat, semangat, ringan. Maka kegiatan-kegiatan lain itu juga akan terbawa menjadi disiplin dan semangat. Menjadi cepat. Kalau kita menunda-nunda sholat, maka kita akan sering menunda-nunda pekerjaan yang lain. Kalau kita semangat, rajin sholat kita, maka kegiatan-kegiatan lain pun akan semangat. Abah, saya dapat cerita dari Abah Jagat. Ketika Abah Awas memerintahkan sesuatu, maka ketika kata Abah Awas sekarang, sekarang. Karena Abah itu sangat cepat. Seperti ada cerita dari Abah Jagat, pembantu khususnya. Cerita kepada saya, ketika Abah meminta surat, dibuatkan surat dengan kisi-kisi dari Abah Awas, kemudian ditulis oleh Abah Jagat, dan Abah Awas mengatakan, sekarang juga dibuat surat untuk Bapak Presiden kita dan dikirim langsung kepada Presiden. Itu kata Abah Jagat. Abah Jagat sangat kaget. Dipikirnya kisi-kisinya dikasih, kemudian dibuat dulu redaksinya, kemudian dikirim kapan gitu. Ternyata kata Abah Awas, ini kisi-kisinya, sekarang buat suratnya dan dikirim sekarang. Kata Abah Jagat, untung saya punya email pribadinya Presiden RI, kata beliau. Jadi beliau hari itu juga langsung berhenti dalam aktivitasnya. Beliau langsung buat redaksinya. Selesai redaksinya, kirim lagi ke Abah Awas, dikoreksi. Sudah oke, hari itu juga langsung dikirim kepada Presiden RI. Nah, ini luar biasa. Jadi artinya Abah itu sangat gesit dan cepat. Nah, ini pelajaran buat kita semua Bapak Ibu.
ini semua adalah karena zikir jahar Syekh Mursyid sangat luar biasa. Nah, maka saya yakin menyadari murid-murid Abah dimanapun, baik yang ada di Indonesia atau di luar negeri, yang jauh, yang dekat, ketika zikir jaharnya banyak, maka pribadinya menjadi pribadi yang sangat gesit dan cepat. Pribadi yang sangat rajin. Kemudian yang kedua adalah pribadi yang banyak gembira, kegembiraan hatinya. Nah, inilah yang diceritakan, yang dibahas dalam kitab beliau, yaitu kitab Fadhilus Syuhur. Yang dimaksud zikir jahar ini kata Abah, wal maksudu bizikri al jahri huna qauluhu la ilaha illallah ala ahdi Rasulillah sallallahu. Fabihadza zikri tujadidu imanihi. Kata Abah, yang dimaksud zikir jahar di sini adalah kalimat la ilaha illallah. Karena zikir jahar banyak. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, ketika kalimat diucapkan itu disebut zikir jahar. Tapi maksud Abah zikir jahar yang bisa menjadikan pribadi kita gesit, semangat an-nasyat, dan zikir jahar yang menjadikan kita menjadi pribadi yang gembira. Kata Abah adalah zikir jahar, yaitu zikir al-jahri, huna qauluhu la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan zikir jahar di sini adalah kalimat la ilaha illallah yang diucapkan di atas baiat dan talqin. Nah, artinya kuncinya adalah kita memperbanyak zikir jahar la ilaha illallah yang ditalkinkan, yang ditanamkan di dalam roh kita masing-masing, di dalam kalbu masing-masing oleh pengersa Abah, oleh guru kita semua. Jadi bukan ditalkin oleh wakil talkin. Wakil talkin adalah dipinjam mulutnya saja. Yang memberikan talkin zikir adalah Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masul. Dengan zikir la ilaha illallah inilah kita maka menjadikan kita pribadi yang semangat dan bahagia. Nah, Bapak Ibu, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa, inilah menjadi motivasi kita semua termasuk pribadi saya. Marilah sama-sama kita terus perbaiki zikir jahar kita. Marilah sama-sama perkuat zikir jahar kita. Baik sendirian, bersama-sama, sedang bersama orang lain, sedang kita malam hari diperbanyak. Kalau siang hari kita hanya tiga, malam hari kita perbanyak. Apalagi di bulan Ramadan 1 ini, kita di akhir-akhir ini perbanyak kita mengucapkan zikir la ilaha illallah. Sempat kita tadarus Al-Quran, memperbanyak Al-Quran, zikir jaharnya kita perbanyak la ilaha illallah. Mumpung Ramadan 1 di akhir-akhir inilah, sehingga kita mendapat pelajaran hikmah, sehingga usai Ramadan 1 ini, kita sama-sama termasuk saya menjadi pribadi yang semangat, an-nasyat, kita tidak menunda-nunda, kita juga menjadi tidak malas dalam hal ibadah dan hal lain, dan kita juga menjadi pribadi yang tidak lambat, dan kita menjadi bahagia. Karena zikir jahar ini adalah penghibur di kala kita sepi, penghibur di kala kita sedih, penghibur di mana kita punya masalah. Disitulah secara otomatis buah daripada zikir jahar itu membuat kita happiness, membuat bahagia dan senang. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsiri min ibadihil mu'minin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat, demikian yang bisa saya sampaikan di dalam hikmah kitab Fadhilus Syuhur. Saya berdoa keberkahan dalam kitab Fadhilus Syuhur ini untuk kita semua menjadi pribadi-pribadi yang nasyat. Amin. Dan saya berdoa untuk Bapak Ibu semua dan kita khusus pemangku manaqib pada malam hari ini Profesor Hedi diberikan selalu kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, tambah-tambah ilmu, dan juga selalu semangat di dalam ibadah dan semangat di dalam kegiatan aktivitasnya Amin. mengikuti daripada Syekh Mursyid. Amin. Amin. Dan untuk kita Amin. semua Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Amin. rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.